Telah terjadi penggantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sedewa pada tanggal 8 September 2025. Sehingga kami mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Event Study Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pelantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa pada perusahaan IDX BUMN 20. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Prianto. Yang kedua itu ada Ahmad Suhaini. Yang ketiga ada Matrianindi Agristin. Ah, kita langsung masuk ke pendahuluan. Rotasi Menteri Keuangan selalu menjadi perhatian publik dan investor. Pada tanggal 8 September 2025, IAHSG melemah sekitar 1,6%. Salah satu penurunan terbesar sejak pertengahan tahun. Dan pada tanggal 9 September 2025, IAHSG berfluktuasi antara 7.737 sampai 7.790. Total transaksi saham mencakup 2,23 juta kali dengan volume 3.688 miliar saham atau senilai 20.202 triliun. Peristiwa politik seperti pergantian menteri dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan saham dan ekuitas pasar. Selanjutnya, fenomena perdagangan saham terkait peristiwa politik. Peristiwa politik tidak secara langsung mempengaruhi pasar, tetapi direspon oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Contohnya, pelantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ada abnormal return dan meningkatkan trading volume activity. Pengunduran dari Sri Mulyani, pasar merespon signifikan. Pemilu Pemilu Presiden 2019 dan 2024 ada perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Namun, pada pelantikan Menteri BUMN Erick Thohir, tidak ada perbedaan signifikan pada trading volume activity di IDX BUMN 20. Penelitian ini, sebagian penelitian menunjukkan ada perbedaan TVA setelah peristiwa politik atau kebijakan yang diambil. Namun penelitian lain, misalnya pada Lu et al. 2020, menyatakan tidak ada perbedaan rata-rata trading volume activity setelah pelantikan Menteri BUMN. Belum ada pelantikan yang mengkhususkan pada penelitian Purbaya Yudi Sedewa sebagai Menteri Keuangan dan dampaknya terhadap trading volume activity BUMN 20. Nah, mengapa penelitian ini penting? Trading volume activity adalah indikator penting untuk menilai likuiditas saham, membantu calon investor memahami dinamika pasar dan mengambil keputusan investasi, dan memberikan bukti empiris tentang dampak rotasi menteri terhadap pasar modal Indonesia. Ah, Kontribusi bagi pengembang ilmu riset pasar dan referensi bagi akademisi. Tujuan penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity pada IDX BUMN 20 sebelum dan setelah pelantikan Purbaya Yudi Sedewa sebagai Menteri Keuangan, dan memberi gambaran jelas tentang respon pasar modal terhadap peristiwa politik strategis. Untuk kajian teoritis akan dijelaskan oleh teman saya, Matrianindi. Oke, untuk kita mulai dari grand teori, di mana kami menggunakan signaling teori, karena informasi publik itu dapat menjadi sinyal bagi pihak yang tidak memiliki informasi, sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi. Itu menurut Spence. Nah, hal ini sejalan karena pelantikan Purbaya Yudi Sadewa ini sebagai Menteri Keuangan tentunya merupakan informasi yang penting untuk para investor karena Menteri Keuangan ini juga sekaligus pemangku kebijakan. Kemudian, variabel yang kami gunakan itu ada trading volume activity, di mana trading volume activity itu menggambarkan intensitas transaksi saham yang sekaligus mencerminkan perhatian serta reaksi investor terhadap suatu peristiwa. Indikator ini menunjukkan tingkat keaktifan investor dalam melakukan jual beli saham pada periode tertentu sebagai bentuk respon atas informasi yang mereka peroleh.
untuk pengembangan hipotesis, pelantikan Purbaya Yudisadewa ini sebagai Menteri Keuangan tentunya memberi sinyal arah kebijakan fiskal dan ekonomi di Indonesia. Jadi, berdasarkan grand theory tadi, signaling teori, informasi publik ini akan mempengaruhi pasar. Nah, hal ini didukung juga oleh penelitian dari Hermanto dan Saniah tahun 2025, itu bahwa trading volume activity pada peristiwa politik seperti saat pemilihan presiden pada tahun 2024 itu terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata trading volume activity antara periode sebelum dan sesudah pemilihan presiden. Jadi kami rumuskan hipotesisnya adalah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pelantikan Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan pada saham-saham yang tergabung dalam IDX BUMN 20. Kemudian untuk metodologi penelitian, kami menggunakan sumber data penelitian ini dari website www.yahoofinance.com dan website dari Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian event study dengan jenis data kuantitatif yang didapatkan dari data sekunder, yaitu volume perdagangan saham. Kemudian untuk event window-nya kami menggunakan 11 hari kerja, itu 5 hari periode sebelum event, kemudian saat event dan sesudahnya, yaitu 5 hari setelah event pelantikan Purbaya Yudisadewa. Dan untuk populasi dan sampel, populasinya itu adalah perusahaan yang termasuk ke dalam Bursa Efek Indonesia dan tergabung menjadi anggota IDX Saham BUMN 20. Kemudian kami menggunakan kriteria sampel, yaitu ada 3. Yang pertama, perusahaan yang mengalami delisting dari IDX BUMN 20 dalam periode peristiwa. Kemudian saham perusahaan yang tidak aktif selama periode penelitian. Dan yang untuk yang ketiga itu perusahaan yang melakukan corporate action selama proses penelitian. Dan setelah kami teliti itu ke-20-20-nya memenuhi kriteria tersebut. Jadi sampel yang kami gunakan ada 20 sampel. Kemudian untuk definisi operasional variabel, kami menghitung TVA dengan rata-rata saham yang diperdagangkan pada hari tertentu dibagi dengan rata-rata saham yang beredar pada hari tersebut gitu. Kemudian trading volume activity ini digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu informasi melalui analisis perubahan volume perdagangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sohini. Baik, di sini kita akan masuk pembahasan di mana kita mulai dari tabulasi data. Tabulasi data itu adalah proses penyusunan data yang telah kita kategorikan ke dalam bentuk tabel sehingga akan mempermudah kita untuk menganalisis dan interpretasi. Nah, untuk tabulasi data, di sini kami menampilkan 3 kolom, di mana itu adalah kolom pertama itu kode saham, yang kedua itu kolom TVA sebelum, dan kolom ketiga itu adalah TVA sesudah. Nah, untuk mendapatkan nilai TVA, di sini kami akan menampilkan bahwa cara untuk mendapatkan nilai TVA. Yang pertama, kita mencari nilai saham yang diperdagangkan. Nah, untuk mencari nilai saham yang diperdagangkan, itu kita bisa mencari pada website Yahoo Finance dengan langkah yang pertama, itu kita search website Yahoo Finance, dan setelah itu kita masukkan kode saham yang pengen kita cari, misalnya saham Bank BRI, itu kode sahamnya BBRI. Nah, setelah itu muncullah pilihan-pilihannya. Baru kita klik pilihan historical data, dan nanti akan muncul beberapa data. Yang pertama itu adalah tanggalnya, baru itu harga open, harga tinggi, harga paling rendah, dan harga close, dan harga itu volume perdagangannya. Sebelum kita melihat volumenya, kita setting dulu waktu untuk penelitian kita. Nah, penelitian kami itu adalah dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 15 September. Nah, nanti akan kelihatan nih volume perdagangan itu yang tertera pada volume yang paling kanan. Di situ telah tertera volume perdagangannya. Untuk saham beredar, next. Di sini kami mencari pada website idx.co.id.
Nah, yang langkah-langkahnya itu kita search dulu nih website idx.co.id. Baru setelah muncul, nanti kita klik data pasar. Setelah itu kita pilih ringkasan saham. Nah, nanti akan muncul beberapa uh, filter. Nah, kita nanti masukkan nih filter-filter yang pengen kita cari seperti yang ada pada gambar. Itu kita masukkan filternya. Yang pertama itu adalah kode saham, baru nama perusahaan, baru research share dan treble share. Nah, setelah itu, setelah kita filter, nah baru kita cari nih kode saham yang pengen kita cari. Baru dan ubahlah tanggal penelitian kita. Setelah itu nanti akan muncul beberapa kolom untuk di gambar ketiga seperti kode saham, nama perusahaan, register share, dan treble share. Nah, untuk volume saham yang beredar itu pada bagian register share. Nah, volume saham beredar yang tertera ini adalah volume saham dalam hitungan tahunan. Jadi untuk mencari volume saham yang beredar pada hari tertentu itu masih kita bisa hitung register share-nya. Misalnya itu adalah 150 juta, 150 miliar, 43 juta, 411.587, itu kita bagi dengan jumlah tahun yang ada pada tahun tersebut. Misalnya tahunnya jumlah harinya itu 365. Jadi register kita bagi jumlah hari. Nah, itu akan menghasilkan nilai volume saham beredar. Nah, untuk mencari TVA seperti yang telah dikatakan teman saya bahwa nilai TVA itu kita cari dengan volume perdagangan yang telah kita cari dari Yahoo Finance dibagi dengan saham beredar. Itu nanti akan mendapatkan nilai TVA. Next, baik kita masuk ke analisis statistik deskriptif, di mana jumlah data yang di kolom N itu jumlah datanya adalah 20. Nah, nilai TVA sebelum peristiwa pelantikan itu nilai minimumnya itu adalah 0,038 itu pada perusahaan MTL, dan pada perusahaan nilai TVA sebelum pelantikan dengan nilai maksimumnya itu adalah 5,303, dengan nilai MEAN itu adalah 0,97095, dan standar deviasinya itu adalah 1,293318. Nah, untuk nilai TVA sesudah pelantikan Menteri Keuangan itu mempunyai nilai minimum sebesar 0,0114 itu pada perusahaan MTL, dengan nilai maksimum itu adalah 3,380 pada perusahaan Antam, dengan nilai MEAN itu adalah 0,91,75 dengan standar deviasi 0,855861. Nah, untuk nilai standar deviasi apabila di atas nilai rata-rata atau nilai MEAN itu berarti data tersebut homogen atau masih tidak menyebar, masih beredar di antara peristiwa tersebut. Next. Nah, di sini kami menggunakan uji normalitas. Kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu ada ketentuannya. Untuk nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, itu berarti data tersebut berdistribusi normal. Nah, apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, data tersebut berdistribusi tidak normal. Untuk penelitian kami mendapatkan hasil bahwa nilai TVA sebelum peristiwa itu nilai signifikannya adalah lebih kecil daripada 0,01, yang berarti bahwa data tersebut tidak normal. Nah, untuk nilai TVA sesudah pelantikan Menteri Keuangan itu nilai signifikannya menghasilkan 0,138, yang berarti data tersebut normal. Untuk penelitian hipotesisnya kami menggunakan uji Wilson-Signet rank test dikarenakan data kami ada salah satunya masih tidak normal. Next. Nah, kita akan masuk ke uji hipotesis di mana kami menggunakan uji Wilson-Signet rank test. Juga mempunyai ketentuan apabila nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, yang berarti hipotesisnya diterima. Dan apabila nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, berarti hipotesisnya ditolak dengan bunyi hipotesis, yaitu terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pelantikan Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada saham-saham yang tergabung dalam IDX BUMN. Dengan hasilnya itu adalah asim signetnya itu 0,654, yang berarti hipotesisnya dinyatakan ditolak. Yang didukung juga oleh nilai Z-nya itu minus 0,488, yang berarti bahwa
masih data tersebut lebih besar sebelum daripada sesudah, tapi masih tidak mempunyai perbedaan signifikan. Next. Nah, untuk pembahasannya itu adalah setelah kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan teknik uji Wilson Signet Rank Test, maka hipotesisnya itu dinyatakan tidak terdukung, sehingga terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pelantikan Menteri Keuangan, yaitu Purbaya Yudi Sedewa pada perusahaan yang tergabung dalam indeks BUMN. Hasil ini mengindikasikan bahwa peristiwa ini tidak memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan, dikarenakan para investor masih cenderung berhati-hati untuk melakukan investasi terutama pada perusahaan BUMN. Mereka, para investor, masih menunggu kebijakan-kebijakan oleh yang dilakukan Menteri Keuangan yang baru ini yang bisa membawa pengaruh positif pada perusahaan BUMN ini. Next. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tidak ada perbedaan variasi sebelum dan sesudah pelantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa pada perusahaan BUMN 20 yang ditunjukkan oleh nilai ASIM Signet Rank Test-nya yaitu 0,654 karena telah melewati batas nilai signifikan yang ada. Hal ini dikarenakan para investor masih menunggu kebijakan oleh Menteri Keuangan yang akan menguntungkan pada perusahaan BUMN. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman kebijakan Menteri Keuangan ini yang lebih konkret setelah pelantikan. Jadi untuk peneliti selanjutnya menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan daripada pada saat pelantikan Menteri Keuangan, sehingga hasil yang didapatkan juga lebih konkret dengan dampak yang lebih besar terhadap putusan investor terhadap suatu saham. Sekian materi dari saya mewakili teman-teman dari kelompok ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Bu Ade telah membimbing kami untuk penulisan artikel ini, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok ini atas kerja keras dan kerjasamanya dalam penulisan artikel selama ini. Sekian, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, kami pamit undur diri.